akan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang Brebes telan korban jiwa dan sisakan lumpur di permukiman. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan 10 tokoh pahlawan nasional baru, salah satunya Presiden kedua RI Soeharto. Kebutuhan pokok di Boyolali naik 2 kali lipat. Cuaca buruk dan MBG disebut-sebut jadi pemicu. Setelah vakum selama 5 tahun, aksi mencegah pendangkalan lewat Save Ramapening kembali digelar. Tumbuhan air itu akan diangkut dan diolah jadi pupuk dan kerajinan UMKM. Setelah 5 tahun, gerakan Save Rawapening akhirnya kembali diadakan. Kegiatan fokus untuk menyelamatkan ekosistem di Danau Rawapening seperti membersihkan tumpukan enceng gondok di kawasan objek wisata Bukit Cinta, Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Ribuan peserta dari TNI, Polri, relawan, dan masyarakat dari 4 kecamatan bahu-membahu mengangkut enceng gondok dari permukaan air. Caranya dengan menggunakan berki atau ponton pendorong sampah perairan. Enceng gondok yang diangkut dibawa ke area PT Perkebunan Nusantara untuk diolah menjadi pupuk organik. Selain itu juga dia serahkan ke pelaku UMKM untuk disulap menjadi kerajinan. Ini dilaksanakan atas kekhawatiran Bapak Kepala Staf Angkatan Darat terhadap pencemaran di beberapa perairan darat, yaitu baik sungai, danau ataupun kali. Dan kita lihat di sana ada peralatan yang merupakan produksi atau buatan daripada prajurit TNI Angkatan Darat. Dan hari ini juga pemerintah Kabupaten Semarang diberikan atau dibantu 4 unit ponton untuk membersihkan eceng gondok maupun sampah-sampah yang ada di perairan Danau Rawapening. Eceng gondoknya bersih, kemudian ikannya semakin banyak, nanti masyarakat terutama teman-teman nelayan juga akan mendapatkan hasil yang melimpah. Kemudian juga untuk pariwisata juga akan semakin menarik. Tapi kalau enceng gondoknya banyak, tentunya kita lihat juga kurang menarik. Nah, ibaratnya kalau nanti itu bersih, bagus, otomatis nanti pariwisata juga akan semakin banyak. Rawapening tercatat sebagai salah satu dari 15 danau kritis nasional yang membutuhkan revitalisasi. Jika populasi enceng gondok tidak terkontrol, bisa menyebabkan pendangkalan atau penyusutan di danau seluas 2.670 hektar. Selain membersihkan enceng gondok, dilakukan juga penanaman pohon di wilayah hulu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kontingen Indonesia mulai berlatih jelang ASEAN Para Games 2026. Peluang Indonesia mempertahankan gelar juara umum APG 4 kali berturut-turut cukup berat. Lantaran persiapannya mepet dan cabang olahraga yang dilombakan tuan rumah Thailand kurang menguntungkan tim Garuda. Seperti inilah kesibukan kontingen Indonesia jelang ASEAN Para Games di Thailand pada 20 hingga 26 Januari 2026. Pemusatan latihan diikuti 306 atlet dari 18 cabang olahraga. Sejak awal November di 2 lokasi berbeda, Jakarta Utara untuk cabur 10 pin bowling, lalu Solo dan sekitarnya untuk 17 cabur lainnya. Kontingen Indonesia mencetak kuatrik atau 4 kali berturut-turut menjadi juara umum ASEAN Para Games. Persiapannya sekarang udah cukup bagus ya, apalagi kemarin Mas Rima udah kasih para pelatih udah ngasih program yang sangat-sangat bagus. Jadi tiap harinya gitu kita dipantau dan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal dan dapat hasil yang bagus untuk di APG nanti dan kita bisa juara umum. Meski Chief the Mission CDM ASEAN Para Games optimis bisa menjadi juara umum, atletnya sedikit berucap lain. Sebab dalam ajang olahraga internasional 2 tahunan ini, ada pengurangan cabur unggul Indonesia. Ini agak berat ya, agak berat mengingat Thailand itu bernafsu benar untuk menjadi juara umum. Tekniknya dia sederhana, dia menambah cabur yang kita nggak punya.
Itu jadi selisih kemungkinan dia dapat medali lebih banyak itu bisa dia. Nah, sedangkan beberapa cabur yang jadi unggulan kita bahkan ada yang dikurangi. Walaupun akhirnya setelah perjuangan kita pengurangannya tidak banyak, tidak signifikan, hanya beberapa cabur. Tetapi itu sekali lagi ini perjuangan yang lebih berat dibandingkan 3 para SEA Games sebelumnya. Tapi kami tetap optimis lah. Nanti saya yakin ini pertandingan akan berjalan fair play. Kita akan upayakan semaksimal mungkin. Selain karena pengurangan cabur oleh tuan rumah, persiapan pemusatan latihan juga mepet. Hanya 2,5 bulan. Tahun ini beberapa cabur yang diikuti Indonesia mulai dari para catur, anggar, kursi roda, para balap sepeda dan para badminton, dan para tenis meja. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional Boyolali terpantau tinggi, bahkan ada yang naik hingga 2 kali lipat. Diduga kenaikan dipicu cuaca ekstrim dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Harga ragam kebutuhan di pasar tradisional terpantau naik. Sebut saja di pasar tradisional Sungginang Baru, Kabupaten Boyolali. Minyak kita yang normalnya Rp15.000 kini menjadi Rp18.000 per liter. Telur ayam yang normalnya Rp26.000 kini Rp29.000 per kilogram. Cabai rawit yang normalnya hanya Rp25.000 per kilogram kini sudah menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan signifikan pada bawang dan cabai merah. Bawang merah yang awalnya Rp35.000 kini menjadi Rp55.000 per kilogram. Lalu cabai merah keriting dan merah besar naik 2 kali lipat menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini membuat pembeli mengubah cara belanja jadi seperlunya, alias dikurang-kurangi jumlah belanjanya. Ya, mengurangi, mengurangi. Biasanya Jadi nggak ada stok. Iya. biasanya kalau beri banyak berapa biasanya? Maksudnya kilo? berapa kilo? Atau Iya, 1 kilo kadang ya. Sekarang ya 4 biji, kadang secukupnya sebutuhnya saja. gitu. Gitu ya. Nah, tahu nggak Bu, kenaikan telurnya sebabnya apa sih menurut pembeli ini, emak-emak ini? Nggak tahu sih, nggak tahu. Hujan atau apa? Kalau emak-emak sih harga tetap kalau bisa mah turun sih Mas. Pedagang menduga cuaca ekstrim akhir-akhir ini jadi pemicu kenaikan harga-harga di pasar. Selain itu juga adanya program makan bergizi gratis atau MBG membuat stok pangan yang didistribusikan ke pasar jadi berkurang. Pakan bisa jadi. Terus yang kedua itu loh Mas, sekarang kan ada makan gratis itu loh. MBG itu ya? Ya MBG. Jadi itu pengaruh banget juga ke pedagang itu ya? Pengaruh, kan biasanya stoknya ke pasar, buat pesanan itu MBG. Ini sejak kapan sih Mbak? Udah 1 bulanan. 1 bulanan ini? 1 bulanan. Untuk tanggapan pembeli tadi seperti apa Mbak kalau beli ke sini? Oh, yang biasanya terkadang sekilo, sekarang berkurang setengah. Malah berbiji sangat juga ya? Bisa seperlunya. Penyebabnya karena hujan, karena itu dibawa ke MBG. Ya mungkin loh. Terus pada mengurangi jumlah pembelian nggak Bu? Ya iya Thomas, tetap mengurangi Thomas. Pembelinya kan mahal harganya. Jadi biasa beli 5.000 cuma 3.000. Sedikit-sedikitnya uangnya banyak. Ya, berarti tetap dilayani Bu ya? Ya iya dong Mas. Sedikit-sedikitnya tetap dilayani. Nah, harapan pedagang apa Bu? Ya harapan ya supaya harganya stabil lah Mas. Biar rame pasarnya. Pasarnya bersepi, mergo hujan, karo mahal. Iya. Lesunya ekonomi diharapkan tidak berlama-lama karena akan berdampak buruk pada inflasi daerah dan kantong masyarakat. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Kabar duka menyelimuti keluarga besar Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Sang suami, Vincentius Joko Rianto, meninggal dunia di Rumah Sakit Telogorejo Minggu pagi. Suasana duka menyelimuti rumah Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Jalan Watu Kajiraya, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik.
Vincentius Joko Rianto, suami dari Agustina Wilujeng yang juga anggota DPRD Kota Semarang, meninggal dunia di Rumah Sakit Telogorejo Minggu pagi. Sejumlah pejabat, gubernur hingga tokoh politik dan masyarakat tampak hadir memberikan ucapan bela sungkawa. Almarhum tercatat sebagai anggota DPRD Kota Semarang selama 4 periode berturut-turut sejak 2009 hingga 2029. Joko meninggalkan seorang istri yang juga wali kota Semarang, Agustina Wilujeng, serta 3 anak. Saya Gubernur Jawa Tengah mewakili pemerintah provinsi dengan seluruh jajaran politik dan DPRD mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada almarhum Ibu suami wali kota Semarang. Dan Tuhan memberkati. Permasalahan-permasalahan yang muncul, beliau selalu menjadi penyeimbang. Ketika ada sebuah diskusi yang terhambat, beliau dengan segala kerendahan hati mampu memposisikan diri sebagai